Hai Mission Lovers, kembali lagi di Talk Mission bersama saya Paulina dari KKI Padang. Saat ini saya bersama Romo Evans SX, seorang misionaris Xaverian dari Keva untuk Burundi, Afrika Timur ya Mo. Misionaris Xaverian itu punya ciri khas dari kaulnya Mo, bisa dijelaskan Mo? Ya, sebagai seorang Xaverian ketika mengikrarkan kaul sementara pada masa novisiat, itu kita mengikrarkan kaul yang hidup bakti, ada 3, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Tetapi sebagai seorang Xaverian ada namanya kaul misi. Kaul misi ini didedikasikan untuk misi di luar negeri. Setelah ditabiskan, kami diminta untuk bertugas meninggalkan negaranya ke negara lain untuk mewartakan Kristus. Dan pewartaan ini khas karena karisma kami menghendaki kami atau mewajibkan kami mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Diutus ke luar negeri harus mau ya Mo ya, kemanapun di seluruh dunia. Oke baik, Romo saya mau bertanya, mengapa Romo mau menjadi seorang imam misionaris Xaverian? Ya, pertama ketika masih di bangku SMA, saya membaca sebuah brosur di SMA kami di papan, di pamflet. Yang sangat menarik bagi saya adalah karisma Xaverian mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Dan saya kepingin menjadi seorang misionaris, yakni ingin mewartakan Kristus di luar negara saya. Dan melalui Xaverian itulah saya mewujudkan mimpi itu. Bagi saya mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya adalah suatu misi yang sudah diemban oleh para rasul. Tapi saya ingin mengembangkan misi itu juga dalam hidup saya. Maka saya memilih untuk menjadi seorang imam misionaris dalam kongregasi misionaris Xaverian. Lantas pas pertama kali Romo diutus ke Burundi, kesan pertama Romo gimana Mo? Pertama waktu itu teristimewa ketika diutus untuk teologi internasional. Saya diutus ke negara Kamerun, Afrika Tengah. Jadi pertama waktu itu belajar bahasa. Ada shock budaya, makanan, juga bahasa. Kita itu diperlakukan seperti anak kecil. Karena kita ingin mengungkapkan sesuatu yang kita mau, kita inginkan, ya kata-kata tidak keluar. Dan itu shock bahasa, lalu budaya, lalu makanan. Awal-awal itu saya tidak bisa beradaptasi dengan makanan. Selama 3 bulan pertama selalu berteman dengan toilet. Itulah pengalaman dan saya kesannya itu luar biasa karena bisa mengalami kehidupan dengan bangsa lain, budaya lain, bahasa lain, makanan lain. Membuat hidup itu menjadi tertantang. Dan itulah yang saya mau dalam hidup, sesuatu yang menantang. Oke, Romo, nilai apa yang mendorong Romo meninggalkan negara, meninggalkan kampung halaman untuk mau pergi ke Burundi? Sebenarnya nilai yang mendorong saya adalah nilai kesederhanaan. Setiap kali melihat foto-foto atau sharing para pastor misionaris, teristimewa misionaris Xaverian, saya melihat ada nilai kesederhanaan teristimewa di orang-orang Afrika, di negara Afrika. Maka itulah yang mendorong saya bahwa kesederhanaan itulah yang membuat saya lebih menghayati hidup saya. Tapi saya berbicara dalam konteks kehidupan saya yang dari kampung, hidupnya dengan orang-orang yang sederhana, dan hati mereka itu lebih mulia. Jadi bukan kekayaan yang membuat mereka untuk berbaik, tetapi karena ya orang lain yang harus dicintai, bukan dilihat dari latar belakang, konteks, status. Dan saya melihat orang Afrika itu, ya itulah yang membuat saya tertarik. Nilai itulah yang saya ingin hidupi bersama mereka juga dalam hidup saya. Oke, mantap sekali Romo. Kemudian karena ini kan beda negara, beda budaya dan segala macam,
risiko yang Romo hadapi selama di sana itu Mo? Ya, resikonya sebelum saya pergi, ketika saya tiba di Italia untuk ke Kamerun pertama, saya diminta atau ditanya oleh seorang Pastor Eugenio Pulcini, waktu itu dia masih Dewan Jenderal, mengatakan, mengapa kamu tidak takut ke Afrika? Saya bilang, takut apa Pastor? Saya nanti dibunuh atau jadi martir. Saya bilang, ya kalau mati ya sudah, kita kan tidak tahu matinya kapan, dengan cara apa. Kita tidak pernah memprediksi. Entah nanti meninggalnya di Afrika, saya tidak takut. Yang penting saya bisa berbuat baik, bisa mewartakan Kristus. Dan itulah ketika tiba di Burundi atau sebelum ke Burundi waktu itu, mereka mengatakan di Burundi banyak martir Xaverian. Jadi sebelum saya pergi 1 tahun sebelumnya itu dibunuh 3 suster. Jadi mereka mengatakan mungkin kamu juga akan menjadi martir. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa kematian adalah keberuntungan. Jadi itulah yang memotivasi saya ketika sampai di sana. Banyak risiko yang terjadi. Ketika berbicara tidak boleh menyinggung hal-hal tentang politik, karena itu berbahaya. Karena beberapa kasus terjadi pembunuhan juga. Jadi banyak pastor, waktu itu juga duta besar untuk Italia, duta besar untuk kepausan juga dibunuh. Dan itulah yang risiko-risiko yang akan terjadi, tapi bagi saya itu menjadi kekuatan juga, bahwa ketika mewartakan Kristus selalu ada risiko, tapi bersama Kristus kita selalu memiliki kekuatan dan juga meyakinkan kita untuk menjadi seorang yang tidak takut akan hidup. Apakah ada persiapan-persiapan yang Romo lakukan sebelum pergi ke Burundi? Ya, persiapannya adalah dengan doa. Doa yang selalu menguatkan saya bahwa jika ini adalah panggilan Tuhan, ya hanya melalui doa lah saya meyakinkan bahwa ini adalah misi mulia. Tuhan Yesus akan menyertai saya. Itulah persiapan secara batin, juga secara mental, bahwa jika saya ke sana, tentunya saya tidak bisa memikirkan atau menyamakan kehidupan di Indonesia dengan kehidupan di Afrika. Maka ketika tiba di sana, saya harus makan makanan yang di sana. Karena tidak ada nasi, ya harus makan makanan mereka. Jadi ada yang tidak tahan bisa pulang, ada yang sakit, di sana juga malaria. Tetapi setiap kali terjadi sesuatu yang di luar budaya saya, kebiasaan saya, itu adalah sebuah tantangan. Tetapi itulah yang membuat saya, doa yang selalu menguatkan saya, bahwa lewat doa Tuhan akan selalu memberi kekuatan dan juga tekad yang kuat untuk selalu meneruskan apa yang Dia kehendaki saya perbuat untuknya di tanah Afrika. Romo, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang misionaris yang diutus ke luar negeri. Yang pertama, jangan pernah takut untuk menjadi seorang misionaris. Satu hal yang ingin saya katakan, bahwa menjadi misionaris itu indah. Indah bukan karena kita bisa meninggalkan negara kita, pergi ke negara lain seperti seorang turis, tetapi perjumpaan dengan budaya-budaya lain itu memperkaya kepribadian kita. Misalnya kesederhanaan, lalu ketidakcemasan tentang hidup, lalu kebiasaan untuk selalu mencintai tanpa melihat latar belakang orang lain, tanpa melihat status. Itu saya peroleh di negara di mana saya bertugas. Jadi ternyata kebudayaan lain, lewat hidup bermisi, kita dibantu untuk memperkaya hidup kita, visi dan misi kita, tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi untuk seluruh misi yang akan kita lakukan di sana. Dan pesan saya, sebagaimana pesan misi untuk tahun ini, ya harus memupuk hati kita, supaya hati kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita itu berkobar-kobar untuk pergi mewartakan Kristus. Tapi teristimewa, kita harus memperbaiki karakter kita dalam hidup kita sehari-hari. Karena lewat karakter yang baik,
kita selalu termotivasi untuk mewartakan Kristus. Jangan takut menjadi seorang misionaris. Kamu akan menemukan kebahagiaan yang Tuhan siapkan untukmu. Terima kasih. Oke, Mission Lovers, gitu tadi bincang-bincang kita bersama Romo Evans. Semoga di antara kita ada yang terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Nantikan bincang-bincang berikutnya bersama Romo Evans dengan tema yang tentunya akan lebih menarik lagi di Talk Mission berikutnya. Oke, Mo? Naga Saga. Naga Saga.